jadi pelajaran ya buat orang-orang Eropa ini melihat. Jadi apa yang kalian tunjukkan, kalian kira kalian hebat, tapi itu justru membunuh kalian sendiri. Ya, kebiadaban yang kalian tunjukkan sendiri, yang kalian pertontonkan, kalian pikir kalian bisa show off, wah nih kami nih Islam banyak, ya. Ada di beberapa video nanti sampai mungkin kalau bisa kita cari ya, orang Belanda ini ngomong sama ini ya, Arab ini ngomong sama orang Belanda ya. Kami akan nanti kalau saya menduduki Belanda ini kamu saya bunuh. Saya pernah digituin juga saudara ya. Cuman yang Wilders mau itu masjid-masjid mau dirubuhkan semuanya, mau dibongkar. Al-Quran mau dilarang. Tapi ya itu nggak boleh ya, kita punya tata hukum, nggak boleh. Kita punya tata hukum. Ya, saya juga nggak setuju kalau itu terlalu berlebihan ya Pak. Aku sih setuju kalau bongkar itu, ayo deh. Kalau saya itu terlalu berlebihan, artinya kita boleh mempraktekkan agama, tetapi kamu harus jadi Belanda. Intinya begitu Pak. Kamu harus jadi Belanda. Kalau kamu tidak jadi Belanda, masalahnya orang-orang ini, orang Maroko, Turki, Arab ini pada nggak berbahasa Belanda Pak. Ya, repotnya. Kalau ketemu saya mereka bilang, kenapa kamu bisa bahasa Belanda, orang ini enggak ya? Kenapa kamu anak-anak kamu semua bahasa Belanda, orang-orang ini enggak ya? Kita belajar. Saya mau jadi orang Belanda. Iya, kan harus ikut kulturnya sini. Harus dong. Iya. Orang Islam ini malah enggak, kamu yang harus Belandanya yang harus jadi Islam. Kita harus jadi Arab. Jadi Arab. Kan kuculuk ini kan. Nah, Jerman sendiri sudah ini saudara ya, kalau Anda lihat Jerman sendiri ya, ini sudah ini Race Anti-Israel Muslim Organization ya. Mereka itu kalau masuk masjid tuh sepatunya nggak dilepas, hantam saja, ada tainya, ada apanya juga hantam aja. Ya. Tapi sedihnya itu Denk masih ada ya, 3. Denk 2 Pak, 2 apa 3? 3 ya. Babi itu orang. Ngomel-ngomel Pak orang Dengnya Pak, katanya merasa tidak diperhatikan ya. Kita kaum Islam 1 juta orang tidak diperhatikan, kita dalam keadaan bahaya. Emangnya lu orang bahaya? Udah dikasih makan, dikasih rumah, dikasih segala rupa, apa bahaya? Saudara ya, silakan Pak Yus. Halo. Ya. Salam semuanya. Salam. Ya, nah Paul, congratulate ya. Paul kan pilih Wilders kemarin. saya stem Wilders PVV. Iya, makanya, congrats. Kalau aku si Om Sheikh aku, yang NSC. About that. NSC aku dong. Oh NSC ya, tapi NSC middle ya Pak ya? Om Sheikh ya, dia tengah. Dan aku udah beberapa tahun yang lalu sudah selalu pilih dia. Kan dia ditendang dari CDA. Kan itu partai Kristen. Itu Kristen munafik Pak Po. CDA itu saya juga nggak suka Pak. Turun kan ini habis kan? Turun tinggal 5 sekarang. Dan Wilders 37 ya, bukan 35 ya. 37 naik ya per hari ini. Ya. CDA cuma 35 tuh, turun 10. Munafik soalnya Pak. Ya. Saya juga nggak suka, saya udah bilang ya jangan pilih itulah, kalau orang-orang kita agama Islam, partai Kristen udah nggak usah pilih lah. Dan kemarin malam kita tidur masih 35 Wilders, kita bangun 37. Kaget, ini gempa bumi di Belanda. Jadi senang sekali dah kita. Dan tadi pagi ada orang Turki, dia lagi itu ke pabrik rotinya. Mereka bikin roti itu untuk warganya sendiri ya, karena rotinya aneh. Kita nggak pernah sih makan roti Turki. Lalu ditanya sama orang reporter, gimana kamu bangunnya? Wah, kita lebih baik pulang aja. Aku pikir ya udah pulang sekarang aja. Tapi ini gempa bumi, Paul. Jadi ini nanti jadi bagaimana? Wah, luar biasa. Dan itu NSC juga ya, dia mau batasi imigran-imigran. BBB, Caroline kemungkinan gabung ya Pak? Kemungkinan gabung ya? Gabung, ya. Sebabnya itu sebenarnya si kalau gabung NSC, coba ya, jumlahnya berapa nih kalau gabung? NSC, nanti kalau bertiga, NSC, PVV, sama BBB, tapi perlu juga VVD, itu bisa 80 kira-kira. 80 kursi. Sama BBB naik banyak loh, PBB loh.
Bentar, saya tahu. Enggak, itu jatuh Paul, 7 sekarang BBB. Tapi kan dari 1, Pak. Hmm? Oh Asalnya iya, satu, Pak, tahun kalau kemarin. hitung Ya. dari itu, tapi waktu provincial Ya, verkiezingen waktu itu, Waterkrah mereka Waterskap nah, mereka menang. ya Ya. menang banget itu. Menang banget ini ya. Ini ya kalau ini kan ini kan si kayak Twitter mana? Ini kan 35, 37 sekarang. 37 ya. Terus Tambah si si NSC 20, NSC NSC 20. 20, NSC 20 sama BBB ya. Sama BBB 7, terus Kalau VVD 7, itu kalau nggak salah berapa ya? Sekarang 24 apa 23? 24 ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi itu kira-kira 80. Ini kalau gabung PVV 35, 20, Ya, kira-kira 80. 27 berarti berapa tuh? 5, 62 ya, Pak? 62. Enggak, lebih kok. Enggak, kalau misalnya ini gabung 62, 64. Pokoknya BBB, mereka NSC sama nih. Harusnya 76 ya. paling sedikit 76. 76 maka Wilter pasti Perdana Menteri ya. VVD, tambah VVD juga, Paul. PVD masa sama Gilder Pak kan ini bukan anu. Enggak, itu pasti gabung, pasti. Oh, udah ya. Pokoknya Wah, 3 udah pasti dong Wilter menang ini. Oh iya, kabinetnya ada 23, buildernya. maka sudah pasti 87, 86. Ya, Iya kan? Ya. 87 Pak menang Nah, pasti itu Pak Wilter berarti Menteri, kita Pak. dapat kabinet kanan ya, kanan. Kanan. Itu berarti nanti orang imigran pulang semua tuh ya. Dan kenapa kita pilih Wilders, banyak yang pilih Wilders, karena kita, dan ini baru pertama kali aku alami di Belanda, aku udah lebih dari 50 tahun di Belanda ya. Jadi aku baru pertama kali ngalami bahwa orang-orang bule, Belanda, Tulen, jenuh sama perbuatan Islam. Itu anak saya aja sekolah itu, mereka demo-demo di stasiun Amsterdam Sentral itu, berkibar-kibar bendera Palestina. Lalu berkowar-kowar Allah Akbar. Kan itu sinting itu. Dan untung anak saya rambut hitam. Coba rambut bule. Itu agresif sama itu mereka. Iya, agresif mereka ya. Agresif. Jadi kita masih untung kita masih rambut hitam ya. Jadi masih kelihatan kita bukan orang Belanda Tulen, tapi Belanda Tulen, waduh, agresif. Jadi ini benar-benar suara rakyat, Paul. Suara rakyat. Dan aku senang sekali. Aslinya Belanda ini ya. Asli Belanda. Pasti. Dan kalau kita lihat ya, orang yang pilih Wilders itu orang pendidikannya apa? Jadi demografinya. Itu kita lihat pendidikannya dari menengah ke bawah. Jadi orang-orang bekerja ya, kerja dengan tangan, yang lututnya lecet, yang kakinya lecet, punggungnya lecet. Itu orang-orang yang kerja keras. Tapi mereka lihat rumah-rumahnya mereka untuk anak-anaknya diambil sama orang imigran. Yang statusnya, atau kayak Paul itu apa statusnya itu yang punya status apa namanya? Status holder. Status holder. Mereka tunggunya cuma berapa bulan, hanya beberapa bulan. Aku aja udah tunggu 5-6 tahun ini. Dan mungkin aku harus tunggu 11 tahun baru dapat rumah. Dan mereka cepat, Paul kan juga cepat kan? Ya, saya cuma 3 bulan. Nah, makanya. Nah, tapi ini orang-orang hitam, orang-orang Islam, pelari dari Suriah, dari Maroko, Turki, mereka dapat secepat mungkin. Ya, kita kan jenuh, kita nggak terima lagi perbuatan mereka yang kayak begitu, ya jengkel kita dong. Jadi aku senang sekali dengan ini. Baru pertama kali, Belanda baru buka itu. Dan ini efeknya ke Eropa, Paul. Ya. Lihat aja Orban. Waduh, langsung kongres Belanda. Wah, hebat. Dari Perancis, Le Pen yang juga garis kanan. Juga. Dan nanti Jerman juga pasti ikut. Oh, Jerman sudah kanan, Pak. Olaf Scholz ini memang udah kanan banget, Pak. Di mana? Di? Olaf, Jerman. Ya, Olaf Jerman. Partainya apa? FDA? Saya lupa. Aku lupa. Tadi ya. Pak Iman juga bilang partainya. Ini Pak Iman nggak masuk ya, harusnya ikut bahas nih Pak Iman, keren nih. Pak Iman. Ya, supaya Pak Iman juga itu ya. Ini pasti ditirukan oleh negara-negara tetangga. Partainya SPD, Social Democratic Party. Ya, SPD bukan SPD. Bukan ada F-nya, Paul. Bentar. FDA, FDM atau
Social Democratic Party, Pak. Bentar ya, bentar Oh, ya. Social Democratic Party, Pak. Deputy Leader of the Social Democratic Party. Pokoknya garis kanan keras juga di Jerman. Nah, kalau ini gerakan memang terjadi di Eropa, jadi di Belanda sekarang kita ya, nanti di Jerman. Marie Le Pen yang ada di Perancis, Orban yang sudah di Hungaria, wah sudah, kita bisa tolak ini sekarang. Yang apa tahu imigran-imigran. Kalau itu kan Polandia kemarin udah jelas ya. Polandia udah jelas itu. Mm-mm. Ya Hungaria juga Orban, aduh, dia Ya, Hungaria itu juga ngeri. nggak boleh masuk, nggak ada yang Scholz ya. Mm-mm. Scholz ini sosial. Dan kenapa bukannya mereka itu rendah hati si Islam-Islam yang datang? Enggak, kurang ajar. Malahnya adatnya mereka mau ditekan ke kita. Dulu anak saya sekolah itu harus halal loh, nggak boleh haram, nggak boleh bawa babi ke sekolah. Jadi mereka yang atur di kita di Belanda ini. Kan jenuh kita. Cuman yang Wilders mau itu masjid-masjid mau dirubuhkan semuanya, mau dibongkar. Al-Quran mau dilarang. Tapi ya itu nggak boleh ya, kita punya Boleh. tata hukum, nggak boleh. Kita punya tata hukum. Ya, saya juga nggak setuju. Kalau itu terlalu berlebihan ya, Pak. Aku sih setuju kalau bongkar itu, ayo deh. Kalau saya itu terlalu berlebihan. Artinya kita boleh mempraktekkan agama, tetapi kamu harus jadi Belanda. Intinya begitu, Pak. Kamu harus jadi Belanda. Kalau kamu tidak jadi Belanda, masalahnya orang-orang ini, orang Maroko, Turki, Arab ini pada nggak berbahasa Belanda, Pak. Ya, Kan sama repotnya. orang-orang kalau ketemu saya mereka bilang, kenapa kamu bisa bahasa Belanda, orang ini enggak ya? Kenapa anak-anak kamu semua bahasa Belanda, orang-orang ini enggak ya? Kita belajar. Saya mau jadi orang Belanda. Iya, kan harus ikut kulturnya sini. Harus dong. Iya. Orang Islam ini malah enggak, kamu yang harus Belandanya yang harus jadi Islam. Kita harus jadi Arab. Harus jadi Arab. Kan kuculuk ini kan. Iya, itu. Makanya jadi kita dipaksa kulturnya mereka terima. Pola Belanda itu belanja aja di Albert Heijn. Kan ada tempat halal sana. Gila kan? Kita dipaksa. Nah, ini gerakan bagus sekali ini. Gimana ya? Dan itu VVD kalah kan itu, Rutte udah pergi kan? Diganti sama si Dilan Yeşilgöz. Oke, itu wanita dari Turki ya. Oke, aku terima dia itu baik. Dan dia memang mau lepaskan dia punya paspor. Dan itu nggak boleh kan Turki. Jadi harus minta izin dari pemerintahnya untuk melepaskan paspor Turki. Dia mau jadi Belanda. Sebenarnya bagus dia. Tetapi kalau kita lihat VVD ya, siapa itu orang VVD? Kalau kita lihat pendidikannya itu menengah ke atas. Kita lihat mereka juga orang-orang pedagang yang kelas tinggi. Kita lihat mereka orang-orang kaya raya. Itulah VVD ya. Dan kebanyakan yang sudah pilih VVD, mereka sekarang udah ragu-ragu pilih VVD. Kenapa? Karena itu bukan Mark Rutte lagi, tapi orang Turki. Jadi mereka bilang, wah, aku pilih orang Turki walaupun dia baik sekali ini wanita. Tapi mereka tidak memilih VVD lagi. Itu pollingnya juga itu. Makanya jatuh VVD yang dulu kuat banget. Jadi lihat ya perolehan suaranya ya, serem menurut saudara ya. Jelek dulu. Artinya turunnya tuh 30% loh. Aduh, luar biasa ya. Ini loh, banyak loh ini. Dan lihat aja jaraknya sekarang, Wilders 37, VVD yang dulu gede banget, cuma 24 ya. Lebih dari 10 kursi. Ya. Luar biasa ini. Ini gempa bumi benar-benar. Ngeri ya. Ngeri. Ya. Nah, Jerman sendiri sudah, ini saudara ya, kalau Anda lihat Jerman sendiri, ya ini sudah, ini Race Anti-Israel Muslim Organization ya,
Mereka itu kalau masuk masjid tuh sepatunya nggak dilepas, hantam saja, ada tainya, ada apanya juga hantam aja. Ya. Tapi sedihnya itu Deng masih ada ya, 3. Deng 2 Pak, 2 apa 3? 2 Pak. 3 ya. Babi itu orang. Ngomel-ngomel Pak orang Dengnya Pak, katanya merasa tidak diperhatikan ya. Mereka, kita kaum Islam 1 juta orang tidak diperhatikan, kita dalam keadaan bahaya. Emangnya lu orang bahaya? Udah dikasih makan, dikasih rumah, dikasih segala rupa, apa bahaya? Ini Deng, arti. Si Dr. Van Baarle itu yang pemimpinnya. Apa Stefan kalau nggak salah, Stefan Van Baarle. Aduh, pinter ngomong ya. Waduh, silat dengan lidahnya pinter banget. Ya, the Dutch Muslim. Ya. Ya, the Dutch Muslim, ya fearful for future after shocking election result. Shocking, memang nggak ada yang menyangka ya itu menang. Sampai dengan sampai dengan seminggu yang lalu, senyap-senyap saja tiba-tiba dua hari yang lalu kita nggak sangka, Aku karena juga nggak. Karena Islam protes itu, protes yang Hamas-Hamas itu, mereka memang kurang ajar sekali. Orang kan melihat, Pak. Ya, itu adalah apa the last dribble, apa itu bahasa Indonesia? Itu memang menjadi pelajaran ya buat orang-orang Eropa ini melihat. Jadi apa yang kalian tunjukkan, kalian hebat, tapi itu justru membunuh kalian sendiri. Ya, kebiadaban yang kalian tunjukkan sendiri, yang kalian pertontonkan, kalian pikir kalian bisa show off, wah nih kami nih Islam banyak, ya. Ada di beberapa video nanti sampai mungkin kalau bisa kita cari ya, orang Belanda ini ngomong sama ini ya, Arab ini ngomong sama orang Belanda ya. Kami akan nanti kalau saya menduduki Belanda ini kamu saya bunuh. Saya pernah digituin juga saudara ya, waktu saya tinggal di camp, orang ngantri gitu nyelip ya. Terus dia bilang nggak mau, kamu pergi belakang. Oh dia maksa saudara ya, karena dia maksa, terus di depan gitu yang rangsek. Terus saya laporan sama depannya kan, tolong kasih tahu dia dong, ya kan? Saya maju, tolong kasih tahu dia dong. Saya nggak mau disalib begini nih, saya nggak suka. Terus dia jengkel, dia ngadang saya di depan pintu itu ya, di depan pintu namanya Info Bali. Info Bali itu area resepsi, ada pintunya ya saudara ya. Dia nunggu saya, dia tunjukkan pakai Google itu rame-rame ya. Kami ini banyak, dia bilang itu ya. Kami ini banyak di Armenia. Lalu saya kembali lagi ke resepsi itu, tolong orang itu ancam mau bunuh saya. Terus saya email juga saudara ya. Di mana? Di Jerman? Di Belanda Pak. Oh Belanda. Waktu saya di camp Pak, waktu saya masih di camp. Kan semua wajib masuk camp, cuman campnya bagus, ya kan? Camp saya bagus nggak. Ya, tapi kalau Belanda mah campnya semua bagus nggak. Kalau di Jerman campnya kayak ini ya, barak militer. Ya. Tapi kalau di Indonesia campnya kayak begini saudara ya. Ini contohnya ya saudara supaya Anda ngerti ya betapa baiknya orang-orang Eropa ya. Camp Asylum Seeker in Netherlands ya saudara ya. Anda lihat ya, refugee camp in Netherlands. Oh saudara, refugee campnya keren saudara. Ini apa nih? Oh ini Ini perumahan ya. Perumahan sementara. Politik behind that asylum ya. Perumahan sementara. Ini nggak tahu kenapa bisa begini saudara. Ini kan malah diinvestigasi kan. Kenapa nggak boleh? Harusnya nggak boleh begini nih. Ya ini ada yang salah nih ya saudara ya. Nah, tetapi yang benar ini saudara ya. Semuanya begini ya. Jadi setiap keluarga dapat satu. Kalau kamu sendirian, maka kamu dapat satu ruangan sendirian. Kalau suami istri ya dapat satu ruangan kayak flat ya, kayak studio. Ini saudara ya, dapatnya begini ya. Pak Yus dapatnya yang begini-begini nih, Pak Yus yang kontainer-kontainer begini nih, Pak Yus apa? Alengso dulu nih. Dapatnya yang ini kan kontainer ditumpuk-tumpuk kan? Oh, Alengso begitu ya dulu? Ya, dulu dapatnya begitu. Oh. Kalau saya dapatnya yang kayak apartemen, kayak resort. Ya, kayak resort. Saya dapatnya resort, keren banget ya. Ini saya enak sekali ya. Yang kayak kalau ada begini ini ada yang salah nih saudara ya. Ini pasti ada. Kalau enggak nih waktu kemarin itu ya gelombang asylumnya memuncak ya, terlalu besar ya, nggak siap.
Nah, ini ya, ini saya dapatnya model-model begini nih saudara ya, yang kayak resort begini. Satu studio, satu apartemen, saya sendiri ya, jadi privasinya saudara ya. Nah, ini kalau Looks yang ada banget. begini nih, Anda lihat sekarang ya, yang di Germany, Jerman, refugee. Nanti cari yang di kapal, Paul. Mereka dapat tempat di kapal. Looks banget, makanannya hebat. Ini refugee remote Jerman, saudara ya. Ini yang darurat, saudara ya. Ini waktu yang darurat, ya. Ini welcome ya. Nah, ini kan waktu pertama kali datang. Tetapi setelah itu nggak begitu, saudara ya. Saya nggak pernah tinggal tempat yang begini. Saya dapatnya yang bagus-bagus, saudara ya. Modelnya kayak barak begitu ya. Ini kenapa dikasih yang jelek-jelek? Padahal nggak begini ya. Ini termasuk jelek, saudara ya. Begini ini termasuk jelek, saudara. Yang model-model begini ini termasuk jelek ya. Ini yang lama-lama ya begini ya, refugee camp, misalnya di mana nih, refugee camp misalnya di Bremen. Oh, di Bremen saya nggak pernah di refugee camp ya, kayak gini saudara ya. Model-model campnya kayak gini saudara ya. Itu adalah biasanya bekas asrama militer ya. Ini ya saudara ya. Biasanya begini ya, bekas asrama militer ini ya. Satu kamar atau dua kamar ya, satu kamar atau dua kamar itu buat satu keluarga, tapi kamar mandinya barengan, ya saudara ya. Itu bedanya itu. Nah, Paul, itu lihat linknya aku kirim, kapal Asilum. Mereka dapat dari Belanda. Itu di mana itu, Pak? Judulnya apa? Asilum. Itu yang apa tuh, kapal Asilum. Itu aku kirim linknya itu di di chat. Klik aja bisa terbuka nanti. Ini ya. Ya. Ini nih. Untuk 1.000 refugee. Ya nih ya. That's plan to house refugees. Itu makanannya looks banget. Iya saudara ya. Orang gelandangan di Belanda nggak dapat makanan sebagus itu, seenak itu. Tempat ya saudara ya. Ini ya. Shelter ya. Netherlands House Refugee ya saudara ya. Coba kita buka di YouTube ya. Makanya mereka dapat yang begitu-begitu masih juga. Masih nggak terima, kurang ajar. Lihat tuh makanannya, looks banget. Aku aja nggak makan kayak gitu. Refugees, not just them to understand the influx of refugees is a huge strain. Sounds absurd, but that's what the Dutch government has decided. Thousands of refugees will now be kept on ships. Saya bukan punya Pak Yus nih. Pak Yus kirim kemana ya? Di chat itu ada. Nomor ke chatnya nih YouTube. Enggak, ke chatnya ini, ke Zoom, chatnya Zoom. Zoom chat. Wah iya nih ya. Wah ini saudara ya, kapal reviewnya ya saudara ya. Kalau yang di ini Jakarta gimana kalau yang di Jakarta? Dan mereka ngomel, katanya kok kita dapat kapal nggak dapat rumah. Itu aja masih ngomel ya. Kayak Black nggak. Daan Mogot. Nah kalau yang di Jakarta begini saudara ya. Kalau yang di Jakarta begini. Kasihan ya lu. Kasihan banget. Ya kalau di Jakarta begini saudara ya. Kayak tenda-tenda baru mengungsi kebanjiran saudara ya. Sama ya, sama si Rohingya-nya kasihan juga ya. Ini sekarang diusir ya saudara ya. Kasihan ya yang di ini kasihan ya. Yang di Dan Mogot ini kasihan ya. Saudara ya, ini refugee camp ya. Ini refugee camp yang di Indonesia begini saudara ya. On the street ya. laginya. Iya. Aduh, jangan deh kalian jadi refugee di Indonesia ya. Nah kita balik tadi ya saudara ya. Jadi kemarahan orang-orang Eropa ini sangat nyata saudara ya. Ini pas saya bilang ya, Pegida belum lagi bergerak saudara ya. Belum lagi ini Pegida bergerak.
apa yang kalian nyatakan kepada dunia orang-orang Islam justru makin menunjukkan kebiadaban kalian, saudara. Kayak kemarin ya. Video saya kemarin yang lawyer-lawyer itu di take down ya, di report berjemaah, di take down, saudara ya. Nah, tapi untung nggak kena strike ya, saudara ya, nggak kena strike, tapi di take down begitu aja ya kemarin ya nih. Ya, gerombolan lawyer Padrun ini ya, di take down, saudara ya. Ya. Saya hatam ya, udah 10.000 lebih yang nonton ya, di take down, saudara ya. Berapa tuh yang nonton kemarin terakhir itu? 9.300 ya. Ini udah 9.300 tuh. Gede banget. Iya, di take down, Pak. Yang kemarin ada lawyer ngancam saya, mau ngorok saya, mau bunuh saya. Ya. Oh ya? Iya, ini ada, tapi saya masih punya kopinya. Saya masih punya kopinya. Jangan khawatir. Saya masih punya kopinya nih. Nah, itu kan ngambil dari video yang lain kan? Mana nih? Oke, ini menarik sekali, saudara ya. Kalau Anda bukan ini ya. Itu ya, bukan. Mana ya? Tapi Wilders nggak bisa jadi Perdana Menteri ya. Kenapa, Pak? Rasa. Karena dia difatwa oleh fatwa jadi boleh dibunuh ya, bebas bunuh oleh Iran, Irak, Arab, mungkin Turki juga. Jadi Wilders kalau ke sana bisa dibunuh ya. Ya nggak usah ke sana, Pak. Dan aku rasa Wilders lebih enak di kamar, di Tweede Kamer, biar bisa mengkontrol kabinet. Tapi dia pernah bilang saya nggak mau jadi Perdana Menteri ya, Pak. Karena dia udah tahu bahwa dia nggak pasti di dunia susah diterima. Eropa juga kejang-kejang ini EU. Waduh Wilders, waduh mau keluar dari EU, keluar dari NATO. Itu udah ancam-ancam. Tapi pasti enggak. Nah, nih saya mau tunjukkan ya, yang video kemarin ini ya, saya masih punya aslinya nih, saudara ya, yang lawyer itu ngancam mau bunuh saya, saudara ya. Ngajar lawyer ini ya, berani. Wah, namanya si Nini Kusuma, Yahudi. Lalu lah rumah sakit itu sakit, saudara. Kan Yunis. Kalau nggak ada lawannya, saya si Alvin ini, aduh sayang ya, salah bergaul. Tapi yang di teman-teman gerombolannya dia itu ya, teman-teman gerombolannya dia. Oh, saudara ya, saya masih punya ya. Waduh, si Alvin ini, aduh sayang ya, salah bergaul ya, saudara ya. Ini sama kartun-kartun. Ya, ini ada saweran dari Cahaya Mentari. Ya, Cahaya Mentari. Jangan-jangan nanti saya bisa jadi presiden Indonesia ini. Ya, si Wilder. Bisa kejang-kejang itu ya. Adik Christian bisa kejang-kejang saya jadi presiden Indonesia. Aduh. Bikin aku menteri kepolisian deh, gua hantam semuanya itu. Langsung tak jadi ini nanti, jadi kepala polisi nanti Pak Yus. Kalau ini begini nih. Hantam semuanya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,